Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar media sosial, saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Tentunya keluarga kita dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kapasitas saya sebagai konsultan dan mediator konflik keluarga, saya ingin menanggapi untuk dijadikan pelajaran, dan kita harus bijak-bijak menanggapinya. Bahwa pada tanggal 7 Februari dini hari atau jam 3 malam ada kecelakaan tragis, yaitu mobil nomor polisi B1102 NDY yang mengalami insiden, kemudian terbakar dan meledak. Ternyata penumpang itu belakangan diketahui 2 orang. Korbannya yang meninggal itu adalah AKP Nopandi Arya Karisma. Yang kedua adalah seorang wanita yang bernama Fatima Az-Zahra. Nah, ini saya ingin sampaikan pelajaran penting bagi kita. Untuk kita ketahui, almarhum AKP Nopandi Arya Karisma ini adalah anak dari Gubernur Kalimantan Utara. Dia berdinas sebagai kepolisian, tepatnya sebagai Kasat atau Kepala Satuan Polisi Air Polresta Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sudah punya istri dan anak. Istrinya kalau nggak salah namanya Eka Nopandi, dan anaknya bernama Arkana. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, kita membaca medsos berikut dengan komen-komennya, baik itu di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan segala macam. Kita dengan mudahnya memvonis kedua orang itu seolah-olah orang yang tidak baik. Keduanya melakukan perselingkuhan atau mengkhianati istrinya. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, mereka meninggal dunia dalam keadaan mesum, artinya junub. Artinya itu kan sama dengan menuduh mereka itu berzina. Saudaraku, tidak ada bukti secuil pun, tidak ada bukti 1 titik pun bahwa keduanya itu melakukan perbuatan yang mungkin dalam otak kita yang kotor itu. Mari kita bertobat. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebelum kejadian naas itu. Jangan-jangan hanya melakukan perjalanan biasa, tidak ada unsur perbuatan yang tidak baik karena tidak ada bukti. Sahabatku, khususnya yang biasa komentar miring, dalam Islam, kalau saksi pernikahan cukup 2, akad jual beli cukup 2, saksi di pengadilan cukup 2. Khusus masalah perzinahan, saksi itu 4, hukumnya wajib. Tidak bisa 2, tidak bisa 3, harus 4. Apa maknanya dari sini? Bahwa kalau kita ingin menuduh seseorang atau ketok palu pengadilan memvonis seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, dalam hal ini zina, maka saksi itu harus valid, saksi itu harus konkret, jelas, tidak mengada-ada. Loh, yang terjadi pada almarhum AKP Nopandi dan almarhumah Fatima Az-Zahra, tidak ada bukti sedikit pun. Bukti saksi mata misalnya sebelumnya check-in di hotel mana, sebelumnya mereka melakukan perselingkuhan dan segala macam. Dan istrinya juga yang paling luar biasa menurut saya. Begitu suaminya meninggal dunia, ya, dia mengungkapkan di akun media sosialnya, "Wahai suamiku, terlalu cepat engkau pergi." Apa artinya? Ini hubungan mereka ini baik-baik saja.
hubungan suami istri ini tak ada masalah. Loh, kalau mereka juga tidak ada masalah, ngapain kita nih kok ikut-ikutan sibuk membuat komen-komen yang tidak baik? Walaupun ada yang berkata sok bijak, tapi juga menjerumuskan. Sudahlah, saudaraku, mari kita berpikir jernih. Pernahkah kita berpikir bahwa dengan ucapan, komen-komen kita di media sosial pada YouTuber yang hanya sekedar mencari keuntungan, kadang media mainstream supaya banyak pengikutnya, dengan teganya dia membuat berita-berita yang mungkin bernada tidak baik. Pernah nggak kita pikirkan perasaan dari istri almarhum itu? Betapa sakitnya dia. Sudahlah suaminya meninggal dunia, kita cap pula melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sakit hati istri itu, seolah-olah dia gagal menjadi istri, seolah-olah dia tidaklah menjadi istri yang baik sehingga suaminya kelayapan kemana-mana. Saudaraku, mungkin yang kita tahu kan, malam itu jam 3 malam, kita juga nggak tahu dari mana ya, dia hanya ada di dalam mobil kemudian terbakar. Lagian kita ini kan ada di kota, seperti saya sebagai aktivis, pemimpin berbagai macam organisasi, biasa rapat sana rapat sini. Kalau di kota besar biasa aja kegiatan sampai malam, dan itu lumrah. Yang penting tidak melakukan perbuatan yang macam-macam. Jadi kepada istri almarhum AKP Nopandi, Ibu Eka Nopandi, yang sabar ya, maafkan netizen Indonesia yang kadang-kadang lebih kejam daripada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kepada netizen yang biasa komentar yang tidak baik, bertobatlah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komen yang sudah kadung tershare di media sosial cepat hapus. Ingat, kalau ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Kalau memang rumahnya berdekatan, segera minta maaf kepada istri almarhum AKP Nopandi, dan juga bisa minta maaf kepada Gubernur Kaltara sebagai ayah dari almarhum ini. Menurut saya, AKP Nopandi ini kan bukanlah desersi, dia polisi aktif, seorang kasat, tidak mungkin bermain macam-macam secara umum begitu, kecuali seperti ada salah satu oknum polisi buron dari Sulawesi Utara kalau nggak salah, itu dapat kita maklum. Tapi yang ini kan normal-normal saja. Kemudian yang kedua, salah satu korban perempuan yang meninggal dalam insiden tragis itu adalah Fatimah Az-Zahra. Beliau ini pengurus salah satu partai namanya PSI, sebagai anggota Divisi Aksi Sosial dan Bencana PSI di Kota Banjarmasin. Ternyata Fatimah Az-Zahra ini sudah punya 2 anak dan suami tentunya. Ketika diketahui istrinya meninggal dunia, Floren Putra, ini suami dari Fatimah Az-Zahra ya, di Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi, ketika menjemput jenazah istrinya yang menurut pengakuannya sudah lama meninggalkan dia dan anaknya, artinya sudah terpisah agak lama. Dalam akun media sosialnya yang dikutip terkini Go.id, yang juga dikutip oleh Tribun, beliau menyampaikan ucapan yang menyentuh bahwa ini adalah bertemu istri untuk yang terakhir kalinya. Jadi ketika pergi dalam keadaan hidup, pulang telah meninggal dunia. Selamat jalan istriku, perjuanganmu selama ini telah selesai. Semoga engkau istirahat dengan tenang di alam sana. Aku ikhlas memaafkan semua kesalahanmu selama ini. Tugasmu sebagai seorang ibu aku lanjutkan sampai giliran ajalku tiba.
Maura, Rumisa, jangan sedih ya nak, masih ada papa yang menyayangi kalian. Kalimat Mas Peloren Putra kepada almarhumah istrinya ini sungguh luar biasa. Setidak-tidaknya maknanya yang pertama, dia memaafkan apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh istrinya. Maklumlah dia meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan suaminya yang katanya pergi ke Jakarta, yang belakangan juga ternyata ada di kota Banjarmasin. Hanya tahunya suaminya itu hanya di Jakarta. Yang kedua, Mas Peloren juga berjanji ya akan mengurus kedua anaknya bersama Fatimah Az-Zahra dengan mengatakan, Maura, Rumisa, jangan sedih ya nak, masih ada papa yang menyayangi kalian. Mas Peloren juga sempat mengucapkan selamat, istirahat yang tenang di alam sana. Bahkan dia mengatakan perjuanganmu yang selama ini diperjuangkan telah selesai. Kalimat ini kalau kita pahami satu persatu, ini merupakan ungkapan dari seorang suami yang tahu persis siapa istrinya. Ini termasuk seorang istri yang mungkin berniat merubah nasib sehingga dia meninggalkan anak dan juga terpisah dari suaminya. Saudaraku, pelajaran penting bagi kita adalah dalam kasus yang ini ya, Fatimah bersama Peloren ini, saya berharap seperti apapun kondisinya, kalau memang tidak mengharuskan terpisah, seorang istri mau makan dengan kecap, mau makan dengan garam, bertahanlah mengurus anak, bertahanlah peduli dengan anak, bertahanlah fokus urus anak. Kecuali yang memang memaksa harus terpisah, contohnya hutang kita banyak, tidak ada jalan lain, maka tiba-tiba ada tawaran kerja di luar negeri menjadi TKW, bisa, tapi dengan catatan suami setuju. Tapi kalau sekedar hanya ingin hidup lebih mewah, hidup lebih enak, utang pun tak banyak, sebenarnya hanya hutang sedikit-sedikit bisa diselesaikan, tidak harus kita pergi jauh meninggalkan keluarga, tak usah, bertahan saja di rumah tangga, urus anak, urus suami, jauh lebih baik. Atau lagi yang terpisah, misalnya istri ini pejabat, istri ini seorang kepala cabang, baik kantor pemerintah atau bukan, yang mengharuskan mendapatkan tugas jauh, nah, itu kita maklum. Tapi kalau sekedar swasta yang memang tidak mengharuskan pergi, nah sudahlah, bertahan saja. Lebih bagus hidup makan garam, tapi keluarga utuh tidak berantakan. Ternyata almarhumah ini masuk divisi aksi sosial dan penanggulangan bencana. Pelajaran penting bagi kita adalah, menurut ketua umum partainya, Fatimah Az-Zahra ini masuk kategori aktif, supel, pandai bergaul, dan segala macamnya. Ini pelajaran bagi kita. Kita jangan sampai sibuk bakti sosial, sibuk menjadi relawan ini, bekerja itu yang sifatnya sosial, tapi merupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua pada anaknya, apalagi seorang ibu pada anaknya. Almarhumah betul, dia melakukan perbuatan yang baik, aksi sosial, rajin, aktif, peduli dengan orang lain. Tapi dengan anaknya, hanya Allah yang tahu. Dan kepada semuanya, ini pelajaran penting. Karena sehari-hari berhadapan dengan ibu-ibu taklim. Saya adalah pengurus organisasi, dan saya banyak sekali mendapatkan keluhan sebagai konsultan keluarga.
dari para suami yang istrinya terlalu sibuk mengurusi pekerjaan di luar, yang sibuk arisan, yang sibuk taklim, sibuk apapun, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu terhadap anak-anak. Terlalu banyak di antara kita, sehingga anaknya diserahkan ke pembantu. Tidak ada lagi yang ngajari sekolahnya, pakaiannya bagaimana, makannya bagaimana, diserahkan semuanya orang lain. Dia sibuk jadi relawan ini, relawan itu, semua dikerjakannya, sementara tugas pokoknya sebagai ibu tidak dituntaskan. Saudaraku semuanya, bukankah ibu yang mulia, bukan yang hebat di luaran, ibu yang top 2 jari gini, bukan yang sibuk di luaran, bukan yang baik menurut orang banyak, tapi dia adalah yang fokus mengurus anaknya, fokus mengurus keluarganya. Itulah ibu yang baik, bukan yang sukses menjadi anggota partai, bukan yang sukses menjadi segalanya, bukan yang sukses menjadi pejabat, bukan yang sukses menjadi apapun, tapi dia yang fokus dan tetap istiqomah mendampingi keluarga, khususnya anaknya. Tapi kalau anaknya tidak terbengkalai, rumah tangganya tetap terurus, ada kegiatan sosial diikuti, sangat baik. Silahkan, mau kegiatan apapun, mau bakti sosial, menjadi relawan, menjadi apapun, monggo. Syaratnya 2, suami setuju dan anak-anak tetap terurus. Kalau salah satu di antara ini ada masalah, jangan. Suami setuju, anak terurus apa tidak? Kalau anak bakar terbengkalai, jangan. Atau anak terurus, suami tidak setuju, jangan. Keluarga adalah segalanya, yang lain nanti dulu. Kemudian pelajaran penting di sini adalah, menurut pemimpin partainya, Fatimah Az-Zahrani masuk kategori anggota yang aktif, baik, peduli dengan sesama. Tetapi ingat, kepada pemimpin partai ya, atau pemimpin organisasi apapun, saya minta kepada semuanya, bukan hanya yang terjadi pada kasus ini. Kita sebagai pemimpin organisasi, apakah majelis taklim, PKK, OKP, LSM, yayasan, dan segala macam, kalau organisasi kita ingin aktif, menugaskan anggotanya untuk kegiatan dari berbagai macam kegiatan, pastikan keluarganya aman apa tidak. Jangan sampai kita seenak perut saja kita nyuruh kau ini, kau itu, kau ini, kau itu. Nah, sementara yang kita suruh tuh juga punya anak, juga punya suami. Sementara yang kita suruh tuh banyak tanggung jawabnya di rumah itu terbengkalai. Mulai masak, nyapu, nyetrika, itu tidak dipikirkan. Maka sebagai pemimpin organisasi, kalau misalnya hanya dengan seenak perutnya nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh ini, nyuruh itu, sehingga rumah tangganya berantakan, anaknya rusak, pemimpin organisasi itu juga turut menanggung dosanya. Ingat, itu karena pemicunya adalah kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin aktif menggerakkan organisasi dengan mengerahkan kekuatan anggotanya, maka caranya 2. Pastikan yang bersangkutan tidak melalaikan tugas pokoknya di rumah tangga. Kalau kira-kira akan melalaikan, jangan suruh dia. Yang kedua, kalau ingin aktif, perbanyak tim yang beda. Contoh, kalau di majelis taklim, tim kompang beda, tim selawat beda, tim lomba masak beda, tim peragaan busana beda. Sehingga kalau ada undangan supaya organisasi taklim kita ini ingin aktif, kalau ada undangan selawat, ini orangnya. Kalau ada lomba kompang, ini orangnya. Ada lomba masak, ini orangnya. Lomba peragaan busana, ini orangnya. Ini yang terjadi. Kadang-kadang ketua taklim ini tak berubah-berubah. Taklim itu juga, selawat itu juga, ini kompang ini juga. Pemimpin organisasi, selamatkan keluarga anggota kita. Jangan hanya sekedar menyelamatkan organisasi kita. Untuk kita semua, ada 3 pesan saya. Yang pertama,
jangan mudah-mudah menuduh, memponis, menjustifikasi seolah-olah seperti almarhum AKP Novandri dengan Fatimah Az-Zahra ini melakukan perbuatan yang tidak baik. Alasannya satu, tidak ada bukti secuil pun mereka itu adalah orang yang tidak baik dalam kasus yang terakhir ini. Yang kedua, bukankah dalam ajaran Islam kita juga wajib mendoakan siapapun yang meninggal dunia, mau baik atau tidak baik, tetap kita berprasangka baik atau husnudzon. Bukankah dalam ajaran Islam kita tidak boleh menyebarluaskan aib orang lain? Ketika kita komen di media sosial dan segala macamnya, berbuat yang tidak baik, seolah-olah mereka ingat ada dosa jariah, juga ada pahala jariah. Sahabatku semuanya, bukankah hadis Nabi telah mengatakan, man satrala musliman satralahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita ini bukan baik-baik gila, kita ini bukan baik-baik juga, aib kita ini karena nggak dibuka Allah saja, sebenarnya kurang lebih juga semuanya. Dan dalam ajaran Islam, menyebarkan sesuatu yang tidak pasti benar atau tidaknya, tidak pasti jahatnya, maka itu namanya fitnah. Dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi kalau benar-benar terjadi, namanya ghibah, itu juga tidak boleh. Itu pelajaran penting satu. Yang telanjur ya segera minta maaf. Yang kedua, kepada kita semua, seperti apapun kondisinya, kalau memang tidak memaksa, tidak darurat, sudahlah, khususnya istri, bertahan saja di rumah, urus anak, urus suami, menderita anakmu kalau ditinggalkan ibunya. Bukankah guru yang terbaik adalah ibu kandung? Bukankah guru yang terbaik adalah ibunya sendiri, bukan yang lain? Maka ketika ibu lebih mementingkan dunia, ibu lebih mementingkan kesuksesan yang tak jelas ini, maka anaklah yang akan rugi kelak. Kepada Mas Floren Putra, sebagai seorang suami yang luar biasa, yang sabar kawan, mudah-mudahan Allah akan menemukan pengganti yang lebih baik untuk kedua buah hatimu bersama almarhum istrimu yang sabar. Kemudian ayo kita jangan terlalu sibuk di luaran, lebih baik fokus urus anak. Dan yang terakhir, pelajaran penting bagi kita, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, kita tidak tahu di mana nyawa kita akan berakhir. Ayo kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku yang husnul khotimah. Oleh karena itu, supaya husnul khotimah, salah satunya adalah kita menghindari bergaul dengan siapapun di tempat-tempat yang tidak wajar. Misalnya berduaan di tempat sepi, di diskotik atau apa, ya siapa tahu ajal kita nanti di situ. Kecuali memang takdir yang tak bisa memang dihindarkan, hanya Allah yang tahu. Intinya kita dapat hindari saja. Betapa tidak enaknya keluarga yang ditinggalkan, apakah sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kedua almarhum itu, baik AKP Novandri dan kepada Fatimah Zahra, kita yakin beliau adalah orang baik, dan kita yakin keduanya adalah husnul khotimah, dan insya Allah mendapatkan pahala mati syahid. Karena mati syahid itu salah satunya bisa karena kecelakaan, bisa karena tenggelam, bisa karena melahirkan, dan segala macam, tentu dengan catatan dia adalah orang baik-baik, insya Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita bersama. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.